down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas bab 13, yaitu controlling access to file ya teman-teman. Nah langsung aja, pembahasan yang akan kita bahas itu ada 9 ya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri di sini ya teman-teman. Nah untuk yang pertama itu ada basic Linux permission ya teman-teman. Nah langsung saja pada pembahasan yang pertama. Nah bisa kalian lihat di sini ada tabel ya teman-teman. Nah di sini tuh tabel basic Linux ya permission ya teman-teman. Nah jadi basic Linux permission itu ada 3 ya teman-teman. Nah bisa dilihat tabelnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama ada read, write, dan execute ya teman-teman. Nah fungsi file dan directory itu agak berbeda ya teman-teman. Nah kalau di sini read itu di directory itu list ya teman-teman, kalau di file itu open atau membuka. Nah jadi fungsinya itu membuka suatu file dan melihat suatu directory ya teman-teman. Nah lalu ada write. Nah write ini fungsinya untuk mengedit sebuah file pada directory ya teman-teman. Nah dia membuat atau menghapus directory ya teman-teman ini. Nah lalu yang terakhir ada execute ya teman-teman. Nah jadi execute itu adalah permission atau izin untuk menjalankan suatu file ya teman-teman, untuk menjalankan suatu file ataupun masuk di sebuah directory. Nah jadi ketiganya ini memiliki kode tersendiri. Nah jadi yang ini memiliki kode R ya teman-teman. Kalau write itu di awal ya teman-teman. Lalu yang terakhir execute itu mempunyai kode X ya teman-teman. Oke teman-teman, nah setelah kalian masuk ke terminal, kalian pastinya akan menemukan tampilan seperti ini. Nah lalu kalian ketikkan lalu masukkan passwordnya, lalu kalian sudah masuk di root, kalian ketikkan ls lalu spasi main l ya teman-teman. Nah lalu akan muncul seperti ini. Ini adalah directory atau file-file yang sudah saya buat sebelumnya. Nah jadi di sini itu untuk permissionnya itu ada ini drw xr min x ya teman-teman. Nah lalu kalau directory itu ada d nya ya teman-teman. Kalau directory ada d nya ini teman-teman, ada d nya. Kalau file itu hanya min, tidak ada d nya. Nah untuk materi yang kedua itu ada user group author ya teman-teman. Nah jadi di sini kita fokus pada dokumen saja teman-teman. Nah jadi di sini tuh dokumen itu drw xr min x ya teman-teman. Nah jadi yang pertama itu drw itu permission untuk user ya teman-teman. Nah lalu yang kedua itu permission untuk other. Nah misal kita sebagai user kita memiliki hak akses full untuk dokumen ya teman-teman, untuk dokumen. Nah lalu kalau grup itu kita hanya bisa melihat dan mengeksekusi saja. Lalu ada other juga sama dengan grup ya teman-teman, hanya bisa melihat tidak bisa mengeksekusi. Nah hanya bisa melihat dan mengeksekusi, tidak bisa melakukan editing ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu change on ownership ya teman-teman. Nah di sini saya akan fokus pada ini ya teman-teman, Dinda Rahmanur
.txt ya teman-teman, ini ya teman-teman. Nah jadi di sini itu permissionnya itu ada dua ya teman-teman, ada dua Dinda Rahmanur ya teman-teman. Ini ada dua Dinda Rahmanur, ini dan ini. Nah Dinda Rahma yang pertama itu ini itu adalah user pemiliknya ya teman-teman. Nah lalu untuk Dinda Rahmanur yang kedua itu untuk grup pemiliknya ya teman-teman, ini ya teman-teman. Nah jadi di sini saya akan mengganti ownership-nya dengan perintah John Dinda 2 titik 2 John Dinda 2 mengganti dengan grup B ya teman-teman. Saya di sini akan mengganti dengan grup B. Nah lalu Dinda Rahmanur .txt. Lalu bisa kalian lihat di sini Dinda Rahmanur kan tadinya ada dua, nah sekarang sudah berganti grup B ya teman-teman. Nah itu cara mengganti ini ya teman-teman, ownership ya teman-teman. Nah saya sudah berada mencoba di Nano ya teman-teman. Nah sebelumnya itu kalian itu di direktori kalian, misal punya saya Dinda Rahmanur ya teman-teman. Nah di situ kalian bisa ketikkan saja nano lalu user kalian ya teman-teman, nano lalu punya saya Dinda Rahmanur .txt ya teman-teman. Nah lalu di sini. Nah setelah itu saya akan coba menyimpannya dengan cara ctrlx ya guys, untuk teman-teman untuk menyimpan, lalu y lalu enter. Nah di sini saya coba akan menampilkannya ya teman-teman setelah saya simpan tadi. Oke teman-teman, di sini saya akan coba menampilkan file yang saya buat di Nano tadi ya teman-teman, dengan cara cap lalu dindaramur.txt ya teman-teman, lalu enter. Jadi ini ya teman-teman file yang saya buat di Nano sebelumnya itu. Nah sekarang saya akan masuk ke direktori saya teman-teman dengan cara ketikkan su lalu ketikkan direktori kalian. Setelah itu enter. Nah di sini kalian masukkan password. Nah di sini kalian bisa masukkan cd min ya teman-teman. Ini kita coba ls lalu min l. Nah di sini yang memiliki permission untuk mengedit hanya user pemiliknya saja ya teman-teman. Untuk grup dan ordernya itu tidak bisa, atau hanya memiliki permission untuk membaca saja ya teman-teman. Nah setelah itu di sini saya akan ketikkan id Dinda Rahmanur. Setelah itu enter. Nah jadi di sini direktori saya itu hanya masuk ke grup ya teman-teman, bukan grup B ya teman-teman. Nah lalu saya akan masuk ke Nano ya teman-teman, Nano. Oke teman, nah ini ya teman-teman, setelah saya masuk ke Nano ya teman-teman, ada ini ya teman-teman,
ada peringatan seperti ini ya teman-teman. Nah jadi si user itu tidak bisa, maaf teman-teman, si user itu bisa mengedit dan membaca, sedangkan si group dan author itu hanya bisa membaca saja. Teman-teman, kita masuk pada materi yang keempat, yaitu change permission ya teman-teman. Nah jadi kalian setelah kalian masuk ke terminal, kalian di sini bisa ketikkan su lalu enter, nah lalu passwordnya ya teman-teman. Nah setelah itu kalian sudah masuk di root. Nah setelah di root kalian bisa memasukkan cd spasi slash home slash nama user kalian Dindara. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah setelah itu kalian bisa enter. Nah setelah seperti ini saya akan mengeceknya dengan mengetikkan ls min l ya teman-teman, lalu enter. Nah menurut txt ini hanya memiliki permission read dan write ya teman-teman. Nah jadi di sini saya akan memberikan permission read untuk grup ya teman-teman. Nah dengan cara chmod ya teman-teman, lalu g plus, maaf teman-teman, plus w ya teman-teman, chmod g plus w, lalu dindarahmano.txt ya teman-teman, lalu kalian bisa enter. Oke, di sini saya akan coba ls lalu min l ya teman-teman, lalu enter. Nah oke teman-teman, grup sudah bisa membaca dan mengedit file ya teman-teman. Nah di sini saya akan coba masukkan user mode min a g, maaf, g besar ya teman-teman, lalu grup B ya teman-teman, grup saya teman-teman, B maaf, Dindarahmanur ya teman-teman. Nah setelah itu di sini saya akan masukkan ID Dindarahmanur ya teman-teman, lalu enter. Nah jadi di sini sudah masuk pada grup B ya teman-teman. Nah saya akan coba masuk ke nano. txt teman-teman, enter. Nah di sini saya akan coba menghapus ini ya teman-teman yang coba 5. Saya akan hapus. Nah setelah seperti ini kalian bisa save atau simpan dengan cara ctrlx. Setelah itu y, nah setelah itu enter. Nah di sini saya akan mengeceknya dengan cara cat dindarahmanor.txt ya teman-teman, seperti ini. Nah jadi di sini file yang ada di nano sudah yang saya hapus tadi berhasil ya teman-teman. Teman-teman kita masuk pada materi yang kelima, yaitu execute permission ya teman-teman. Nah jadi execute permission ini adalah isi atau untuk menjalankan sebuah direktori ya teman-teman, untuk menjalankan atau masuk ke sebuah direktori ya teman-teman. Nah ke teman-teman tentunya di sini kalian harus masuk ke direktori kalian ya teman-teman, dengan cara mengetikkan su lalu nama user kalian. Nah lalu di sini saya akan mengetikkan nano
nano spasi d dot sh ya teman-teman. Nah di sini mengetikkan nano dot sh. Nah setelah itu saya akan enter. Nah di sini saya akan mengetikkan echo seperti ini, lalu spasi tanda petik lalu hello world ya teman-teman, seperti ini, hello world, seperti ini ya teman-teman. Nah setelah itu kalian bisa simpan dengan cara ctrl-x ya teman-teman, lalu y, lalu kalian bisa enter. Nah di sini kalian bisa ketikkan dot slice d dot sh ya teman-teman, lalu kalian bisa enter. Nah di sini ada tulisan permission denial ya teman-teman, denied ya teman-teman, permission denied, maaf teman-teman. Nah artinya itu muncul output ini permission denied. Nah artinya karena file tersebut belum memiliki izin permission execute ya teman-teman. Nah untuk mengeceknya saya akan ketikkan ls min l ya teman-teman, lalu enter. Kita cari, nah ini teman-teman, jadi di sini tuh ini ya teman-teman, di dot sh di sini tuh belum memiliki izin permission execute atau permission X ya teman-teman. Nah jadi di sini saya akan menambahkan permission execute pada ini ya teman-teman. Nah di sini bisa ketikkan so, lalu min, lalu enter. Nah setelah itu passwordnya ya teman-teman, enter. Nah di sini kalian bisa ketikkan cd slice home slice Dinda Rahmanul, user kalian ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah setelah itu enter. Di sini saya akan memberikan permission X ya teman-teman, atau execute dengan cara chmod plus chmod, maaf teman-teman, spasi plus x spasi d dot sh, lalu enter. Nah kita akan mengeceknya dengan cara ls min l, lalu enter. Nah jadi di sini ini sekarang file d.sh nya sudah memiliki permission execute ya teman-teman. Ini di sini ada lagi, yaitu kalian bisa dot slice d.sh ya teman-teman. Nah ini baru bisa mengeceknya. Nah di sini muncul tulisan hello world yang sudah saya ketikkan tadi di nano ya teman-teman. Kita masuk pada materi yang keenam, yaitu review Chmod ya teman-teman. Nah jadi di sini kita menggunakan Chmod untuk menghapus ya teman-teman, menghapus permission, bukan untuk menambahkan permission ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita akan masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Nah setelah kalian masuk ke root, di sini saya akan mengeceknya terlebih dahulu dengan menggunakan ls min l ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi pada ini Dinda Rahmanul txt ini itu masih
menggunakan permission ya teman-teman. Nah di sini ada permission right pada grup ya teman-teman, grup tersebut. Nah di sini saya akan menghapus dengan cara memasukkan perintah chmod spasi g min w lalu user tadi teman-teman, user kalian .txt teman-teman, seperti ini. Nah lalu enter. Nah setelah itu di sini saya akan coba mengeceknya teman-teman. Nah ke teman-teman, nah di sini sudah tertera group permission sudah hilang, hanya tersisa read saja ya teman-teman. Jadi Chmod itu tidak hanya untuk menambahkan permission ya teman-teman, tetapi Chmod itu bisa untuk menghapus itu permission ya teman-teman. Teman-teman, kita masuk pada materi ke-7, yaitu Chmod dengan number ya teman-teman. Jadi sebelumnya kan kita akan menggunakan Chmod dengan huruf. Nah kita di sini akan menggunakan angka ya teman-teman, atau number. Nah saya akan pergi ke root terlebih dahulu. Nah di sini kalian bisa masuk ke home terlebih dahulu ya teman-teman, dengan cara mengetikkan cd slash home slash user kalian, lalu enter. Nah di sini saya akan mengeceknya teman-teman terlebih dahulu. Nah oke teman-teman, setelah itu di sini saya akan langsung menggunakan angkanya teman-teman, yaitu 764. Nah kenapa sih kok 764? Nah saya akan jelaskan terlebih dahulu kenapa 764 ya teman-teman. Nah jadi 7 itu adalah user ya teman-teman, yang bisa yang mempunyai akses read dan write. Nah oke teman-teman, jadi 7 itu adalah 7 itu user ya teman-teman. Nah yang bisa read, write, dan execute itu jadi untuk user itu 4, read 2 ya teman-teman, lalu execute itu hanya 1 ya teman-teman. Nah lalu kenapa 6 nih teman-teman? Nah jadi di sini kan grupnya itu mempunyai akses write dan write ya teman-teman. Nah jadi 2 tambah 4 ya teman-teman. Nah lalu kenapa 4? Nah untuk 4 ini karena untuk order ya teman-teman, 4 itu untuk order, hanya read saja teman-teman. Nah ketika sudah 764 kita bisa spasi, lalu ketikan user kalian ya teman-teman, .txt ya teman-teman, nama file kalian. Nah setelah itu kalian bisa enter. Di sini kalian coba cek ya teman-teman, ls min l ya teman-teman. Nah jadi di sini sudah terakses sepenuhnya ya teman-teman, jadi grup bisa membaca dan mengedit ya teman-teman. Nah tapi untuk other itu hanya bisa membaca ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk pada materi yang ke-8, yaitu chown pada directory ya teman-teman. Nah oke, di sini langsung ketikkan saja chown. Di sini saya akan fokus pada yang ini ya teman-teman, yang ini ya teman-teman. Nah di sini saya ketikkan chown Dinda Rahmanur 2 ya teman-teman, lalu titik 2, lalu grup B ya teman-teman, lalu dir B ls.
Jadi kenapa ini masih seperti ini? Jadi karena ini isi file di dalamnya itu masih milik Dinda Rahmanur ya teman-teman. Cara mengubah seluruh direktorinya dengan cara kalian tekan con plus maaf teman-teman, min help ya teman-teman, help lalu enter. Nah maka akan keluar seperti ini. Nah setelah itu tekan con lalu min R ya teman-teman. Setelah itu nama user kalian. Nah setelah itu enter. Nah setelah itu kalian bisa ls min l dir b ya teman-teman. Nah lalu di sini kalian bisa lihat sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu syamat pada direktur ya teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini saya akan fokus pada dir A ya teman-teman. Ini. Nah lalu di sini itu user memiliki full access. Nah lalu untuk grup memiliki akses untuk read dan other hanya memiliki execute teman-teman. Nah di sini saya akan menambahkan permission untuk grup ya teman-teman dengan cara chmod g plus w plus w lalu dir A ya teman-teman, dir A lalu enter. Nah setelah itu di sini saya akan ls min l ya teman-teman lalu enter. Nah sekarang sudah memiliki full access, lalu kita akan cek terlebih dahulu ls min l dir A ya teman-teman, dir A. Setelah itu enter. Nah oke teman-teman, di sini permission file di dalamnya berubah, lalu kita akan menggunakan perintah chmod min R besar lalu G plus W lalu dir A ya teman-teman, dir A. Setelah itu enter. Nah setelah itu kita akan cek ls min L dir A ya teman-teman, dir A lalu enter. Nah setelah itu di sini seluruh direktori mendapatkan permission untuk read atau menulis ya teman-teman. Untuk materi bab 13 sudah sampai sini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.